Halo pemirsa setia Fresh Garden. Kita ketemu lagi di channel Fresh Garden ya. Dan semoga Anda tetap sehat dimanapun Anda semua berada. Bertani alami atau disebut juga bertani organik, pada dasarnya adalah proses penggabungan kebijaksanaan dan kerja manusia dengan unsur-unsur alam, seperti sinar matahari, tanah, air, dan berbagai unsur lainnya. Kita harus menghormati hak-hak tumbuhan, hewan, dan seluruh lingkungan, seperti kita juga menghormati diri kita sendiri. Di video kali ini, Fresh Garden akan menunjukkan cara pembuatan pupuk organik, di mana unsur-unsur alam bisa bekerja sama dengan mikroorganisme yang berguna untuk kebutuhan tanaman kita. Pupuk organik ini diberi nama Bio-M Super oleh penciptanya sendiri, yaitu Paman Budiono. Paman Budiono adalah petani organik hebat dari Kalimantan, yang menjadi admin grup Facebook Tani Organik Alami atau TOA di Facebook. Silahkan terus menonton video pembuatan Bio-M Super ini sampai selesai. Bio-M sendiri kepanjangannya dari bio multifungsi atau multiguna. Multiguna atau multifungsi karena banyak memberikan manfaat, antara lain: pertama, meningkatkan kualitas pertumbuhan fase vegetatif dan generatif. Kedua, memperbaiki kualitas tanah. Ketiga, membantu proses penyerapan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dari akar ke daun. Keempat, menghambat penyerangan hama. Kelima, sebagai dekomposer, dan masih banyak kegunaan lainnya juga. Kami membuat Bio-M Super ini dengan volume 2 liter. Silahkan disesuaikan sendiri dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya, jika ingin membuat Bio-M Super ini dengan kapasitas 10 liter, maka dosis ini tinggal dikalikan 5 kali lipatnya. Resep ini murni edaran dari Paman Budiono di grup TOA. Hanya kami modifikasi sedikit di faktor probiotiknya. Di resep aslinya, bahan probiotiknya menggunakan kotoran ayam yang benar-benar baru keluar dan belum terkena sinar matahari langsung. Kami modifikasi resepnya dengan menggunakan serum bakteri asam laktat buatan kami sendiri. Karena dalam pemikiran kami, kotoran ayam selain mengandung bakteri asam laktat yang berguna dalam proses fermentasi, juga banyak mengandung bakteri patogen yang mungkin merugikan, misalnya bakteri Salmonella dan bakteri E. coli. Bahan probiotiknya kami terapkan yang lebih terkontrol. Ini bahannya yang sudah kami siapkan, silahkan disimak baik-baik yang sudah dicatat di papan whiteboard tadi. Pisang matang dan kulitnya volumenya 400 gram, serumbal yang digunakan 50 ml, tempe 400 gram, nanas matang dan kulitnya 400 gram, dan terasi 120 gram, tepung sagu 40 gram, dedak digunakan 200 gram, dan gula merah cair volumenya 400 gram. Dan yang terakhir air biasa atau air hujan, volumenya 2 liter. Langkah pertama yang dilakukan adalah pemblenderan pisang, nanas, dan terasi. Potong kecil-kecil buah pisangnya agar memudahkan sewaktu proses pemblenderan. Buah pisang yang digunakan haruslah buah yang matang ya, dan sekalian aja kulit pisangnya juga. Buah pisang merupakan buah yang sangat bagus sekali untuk membuat pupuk organik. Kandungan buah pisang mengandung kalsium, fosfor, magnesium, sodium, dan sulfur. Potongan-potongan kecilnya dimasukkan ke dalam blender. Lalu dimasukkan potongan-potongan kecil buah nanas yang sudah matang. Sekalian kulit nanasnya juga diikutkan ya. Sebagaimana buah pisang, kandungan nutrisi yang terkandung dalam buah nanas sangat memadai untuk membuat pupuk organik. Sebelum di blender, saya tambahkan air dulu untuk memudahkan pemblenderan. Biar lancar dan nggak seret karena yang di blender adalah bahan padat. Airnya diambil yang dari 2 liter tadi aja.
Di blender hingga hampir berbentuk seperti bubur. Lalu tinggal dimasukkan terasinya. Terasinya saya jadikan potongan kecil-kecil dulu agar lebih mudah dalam proses pemblenderan. Terasi merupakan produk fermentasi udang dengan penambahan garam. Fermentasi dengan garam menyebabkan perombakan protein menjadi asam amino. Yang akan diambil nutrisinya dari terasi ya asam aminonya ini. Setelah proses pemblenderan selesai, hasil pemblenderan dituang ke wadah yang berisi air 2 literan tadi. Hasil pemblenderan tadi bentuknya seperti bumbu sate tapi tanpa kacang, dan baunya seperti bumbu rujak petis. Ya karena bumbu dasarnya hampir mirip sih. Langkah kedua, perebusan tepung sagu, dedak, dan gula merah, dan bahan yang sudah di blender tadi. Kita nyalakan kompornya dulu untuk proses perebusannya ya. Kita campur dulu tepung sagunya ke dalam bahan tadi. Sambil diaduk-aduk agar tidak menggumpal. Tak lupa juga dimasukkan bahan dedaknya. Dan terakhir gula merah cairnya. Baik tepung sagu dan dedak mengandung jumlah karbohidrat yang optimal untuk mendukung sistem metabolisme tanaman nanti. Saat direbus tetap sambil diaduk-aduk ya, agar tepung sagunya tidak menggumpal nanti. Setelah lama diaduk dan direbus nanti bentuknya seperti ini. Nah, ramuannya udah mendidih nih, udah terlihat pelupuk-pelupuk gitu. Kita tunggu agak lama agar maksimal mendidihnya. Setelah mendidih, kompor dimatikan, lalu kita lanjutkan proses pendinginan. Didiamkan dan didinginkan dulu selama kurang lebih 10 hingga 15 menit. Langkah ketiga adalah penambahan tempe dan serum bakteri asam laktat ke dalam ramuan yang sudah direbus tadi. Tempe merupakan warisan kuliner khas Indonesia yang telah dikenal di seluruh dunia. Karena relatif murah, memiliki nilai gizi yang tinggi, dan dapat dikonsumsi dalam jumlah tak terbatas, tempe telah menjadi sumber protein andalan bagi sebagian penduduk Indonesia. Semua tempe yang diproduksi secara komersial di Indonesia merupakan fermentasi dari jamur Rhizopus sp. 1 gram tempe dapat mengandung 1 triliun mikroba yang berguna. Ragamnya mikroba yang berguna ini yang kita perlukan untuk membuat ramuan BioM Super. Setelah dipotong kecil-kecil, tempe tadi langsung diremas-remas, dimasukkan ke dalam bahan yang sudah direbus. Tetap sambil diaduk merata agar tercampur secara optimal di dalam adonan. Dan sebagai langkah terakhir, ditambahkan bahan probiotik utamanya, yaitu bakteri asam laktat forte yang diperkuat. Volume bakteri asam laktat yang kami gunakan ini sekitar 50 mili. Jika tidak mempunyai serum bal ini, silahkan menggunakan seperti resep aslinya, yaitu dengan menggunakan kotoran ayam. Yang perlu diingat, kotoran ayam yang benar-benar baru keluar ya, masih fresh. Tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Jangan lupa diaduk juga semuanya agar tercampur secara merata dan optimal. Ramuan tadi tinggal dipindah ke wadah yang sudah disiapkan. Jika bisa, cari wadah yang tutupnya agak lebar agar tidak mudah meledos waktu fermentasi. Setelah itu ditutup agak rapat, yang penting asal tidak ada binatang kecil yang bisa masuk.
Jangan lupa diberi tanggal agar memudahkan pengontrolan sewaktu mau diaplikasikan nanti. Proses penyimpanan di tempat yang teduh dan dalam suhu ruangan. Proses fermentasinya tidak memerlukan waktu lama. Setelah 3 atau 4 hari aja sudah bisa diaplikasikan. Ini tanggal 27 Maret, jadi ini udah sekitar 3 hari fermentasi. Bagian atasnya saya tutupin dos sepatu biar agak rapet juga dan menekannya kuat. Ada terlihat seperti jamur atau kapang di atas permukaannya, tapi nggak apa-apa. Ini kan mungkin dari jamur tempe ya, dan baunya enak. Baunya seperti bau Imo 4. Seger gitu. Kita aduk-aduk agak lama agar tercampur dengan bagian bawahnya. Sehabis itu langsung kita saring. Karena yang akan kita manfaatkan untuk tanaman adalah air hasil saringannya. Kita siapkan saringan dan wadah tersendiri untuk hasil air saringannya. Gunakan sarung tangan plastik sewaktu meremas-remas bahan fermentasi, agar mikroba-mikroba yang terbentuk dari proses fermentasi tidak tercampur dengan mikroba-mikroba baru di tangan kita. Jika masih ada sisa ampas tempe, tetap remas dengan lembut, agar terlumat. Nanti air saringannya akan berbentuk seperti ini, dan air saringan ini yang kita manfaatkan untuk tanaman. Untuk dosisnya dan aplikasinya, 10 hingga 50 ml Bio-M Super ini dicampur air 1 liter untuk spray dan kocor. Aplikasinya seminggu sekali. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan semoga bermanfaat.